Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak, ketemu lagi dengan saya mekanik otodidak. Oke Mas Bro, semangat pagi. Ini masih pagi ya. Di sini saya ingin bercerita ya sama teman-teman ya di channel kita ini. Yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini adalah masalah relay ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat relay itu nempel di unit-unitnya, nempel di unit-unit baik itu di mobil, di sepeda motor ataupun di alat-alat berat. Relay ini pasti ada ya. Dan yang sekarang ada di tangan saya ini adalah relay dengan 24 volt ya, 24 volt DC. Jadi teman-teman nanti relay ini ada macam-macam ya. Dia ada yang 24 volt, ada yang 12 volt ya. Tergantung baterai di situ berapa volt gitu loh. Untuk melihat dari mana ini 24 volt dan 12 volt, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini nanti tertera ya 24 volt ya, 24 volt sampai 12 volt, ada 12 volt, ada 24 volt. Dan yang saya pegang sekarang adalah relay dengan 5 kaki, Mas Bro. Ya, ini kakinya ada 5. Ya, bisa lihat ya, kakinya ada 5. Dengan 5 kaki. Oke. Jadi yang akan kita ceritakan di sini adalah apa fungsi daripada relay. Yang pertama fungsi daripada relay adalah ya sebenarnya relay ini saklar gitu ya. Saklar untuk putus nyambung. Dia itu untuk putus nyambung aja gitu loh. Tapi sebenarnya fungsi daripada relay itu cara kerjanya adalah dia untuk mempertahankan nilai dan memperkecil beban ya. Bukan beban, dia untuk memperkecil hambatan. Maksudnya untuk memperkecil hambatan. Jadi kalau misalnya kita pakai kabel langsung nih untuk satu lampu ya, dari baterai ke lampu umpamanya, itu hambatannya akan besar. Nah, untuk memperkecil hambatan dan mempertahankan nilai arus yang ada, maka diadakanlah relay ya. Jadi dalam relay ini ada kumparannya, ada gulungannya. Itu yang pertama. Oke Mas Bro. Terus yang kedua, relay juga mempunyai dua sifat. Ya, dia punya dua sifat. Dia ada yang normal tersambung atau normal terputus. Jadi kalau bahasa tekniknya itu kayak normally open, normally close ya. Kayak gitu. Jadi dia itu normal tersambung, ya artinya pada saat dia diaktifkan maka dia akan menyambung. Nah, itu yang normally open ya. Nanti pada saat dia itu normal terputus ya, pada saat dia dimatikan dia menyambung. Nah, di sini ya. Maksudnya gini, pada saat dia diaktifkan untuk normally open dia menyambung, ya kan? Nanti pada saat dimatikan dia terputus. Beda halnya dengan normally close. Kalau normally close ya, normal terputus, pada saat dia itu normal tersambung, pada saat dia diaktifkan dia terputus. Tapi pada saat dia itu dimatikan, dinonaktifkan, maka dia akan tersambung ya. Jadi dia punya dua sifat ya, normally close dan normally open. Kalau saya bahasanya normal tersambung atau normal terbuka gitu aja. Oke Mas Bro, sebenarnya di sini ada gambarnya ya, ada gambarnya. Saya kurang paham dengan gambar ini. Ini gambar elektro ya, rangkaian penggambaran ini saya kurang paham sebenarnya. Saya belum pernah lihat bukunya seperti apa maksud dari ini semua gitu loh. Belum pernah belajar. Oke Mas Bro, sebelum kita jauh ceritanya, seperti biasa kopinya sudah disiapkan ya kan. Jadi sebelum cerita biasakan ngopi Mas Bro, supaya apa? Supaya kita tidak disangka gila. Oke, kopi dulu Mas Bro. Mantap. Oke, saya ulangi lagi. Bahwa fungsi daripada relay adalah untuk memperkecil hambatan dan menjaga nilai. Itu fungsinya ya.
Terus dia juga mempunyai dua sifat, normally close dan normally open ya, atau dia normal terbuka atau dia normal tertutup. Oke. Di sini ada 5 kaki Mas Bro. Di 5 kaki ini dia ada angka-angkanya. Biasanya teman-teman akan bertemu yang 4 kaki atau yang 3 kaki, tapi sini saya punya yang 5 kaki, ataupun nanti teman-teman kalau di pasaran kayak gini ada yang 4 kaki. Apa bedanya 5 kaki dengan yang 4 kaki? Sebenarnya sama saja ya. Di sini ada angka 30. Teman-teman nanti kalau lihat relay di sini ya. Di sininya itu ada angka 30, ada angka 85, ada angka 86, ada angka 87 dan 87A. Kalau yang 4 kaki, dia itu akan ada angka 30, akan ada angka 85, 86 dan 87. Itu kalau yang 4 kaki. Sebenarnya sama saja, sama yang 4 kaki ataupun yang 5 kaki. Baik. Lalu bagaimana cara merakit ini? Merakitnya bagaimana? Di belakang sudah saya gambarkan untuk teman-teman ya. Semoga ini paham ya. Kalau saya lihat gambar ini nggak paham Mas Bro. Jadi saya langsung prakteknya ini. Kalau di teorinya yang kayak gini saya nggak ngerti. Jadi teman-teman akan saya gambarkan. Semoga dengan gambar ini paham, karena ini saya gambar persis sesuai dengan yang sering saya lakukan, gitu loh. Yang sering saya lakukan. Oke Mas Bro, sebelum kita penjelasan di gambarnya, kita ngopi lagi. Mantap. Ayo kita lihat gambarnya Mas Bro. Ya oke Mas Bro, kita lanjut ke gambarnya ya. Ke gambarnya. Baik. Teman-teman di sini sudah melihat gambar ya. Pertama saya jelaskan dulu, di sini ada baterai. Ya, baterai ada pole plus dan ada pole minus. Terus ini yang saya kasih bengkok kayak ular ini si kring. Yang ini yang terputus ini, ya ini terputus ya aku di sini ya. Ini saklar, ya. Dan di arus pole di pole min ini, pole minus, ya ground ya, ground. Lalu di sini kita ada beban, Mas Bro. Di sini kita ada beban. Saya gambar lampu ini, kayak jamur ya, kayak kepala apa gitu. Oke. Dengan rangkaian kayak gini, ya sudah terjadi rangkaian seperti ini, maka kita ingin memasang ya, ingin merangkai kabelnya kemana saja. Baik. Sebelumnya yang tadi sudah saya katakan ada angka 30, ada angka 85, ada angka 86, 87A, 87. Oke, diulangi. Ada angka 30, ada angka 85, ada angka 86, ada angka 87A dan angka 87. Oke. Pada saat teman-teman menemukan relay dengan 4 kaki, maka 87A ini tidak ada. Maka yang ada hanya 87 saja. Baik. Oke. Sekarang kita kembali ke arus ya, ke arusnya. Ke arus plus ya, ke arus plusnya. Di arus plus ini, yang pertama arus plus ini kita hubungkan ke 30. Arus besar ya, sudah di baterai ini langsung ke 30. Spidol rusak. Oke ya. Arus masuk ke dari baterai masuk ke pin 30, nomor 30. Oke. Lalu arus kedua yang dari baterai yang diputus oleh saklar masuk ke 85, ke nomor pin 85. Baik. Setelah itu ada pin 86. 86 ini ground, Bro. Ground ya, kita hubung ke ground. Hubung ground. Oke, sekarang tinggal 2 pin, 87A dan 87 ya. Nah, sekarang 87 ini, untuk 87A dan 87 ini dia sama saja. Sama saja. Tapi jangan dikumpulkan. Maksudnya, oke, kita gini. 87A dia akan menjadi beban lain. Ya, beban lain. Sini beban lain ya kan? Beban lain. Oke. Nah, di sini ada 87, kita tarik masuk ke beban yang akan kita tuju. Masuk ke sini, cetek. Oke.
Dalam kondisi seperti ini masih belum aktif. Kenapa? Karena saya menaruh saklar di sini. Ya, karena saya menyimpan saklar di sini. Baik. Lalu untuk mengaktifkannya, ya, ya kita tekan saklar ya. Pada saat saklar ini saya aktifkan, tes, ya, saklar ini kita aktifkan, maka arus 30 dan 85 ini menciptakan magnet, ya, untuk menghubungkan arus ke 87 ke 30. Nah, barulah 887 ini memiliki arus yang akan dikirimkan ke beban berikutnya. Oke Mas Bro. Untuk saklar ini teman-teman, kalau saya biasanya tidak memasang saklar di arus plus ya. Kalau saya lebih suka memasang saklar itu di ground, ya, di ground. Saya lebih suka masang di ground. Ya misalnya di sini ya. Anggap aja saya biasa suka masang saklar itu, saya senangnya di sini. Tapi terserah teman-teman ya, mau pasang di mana, mau pasang di sini ataupun mau pasang di sini, mana yang diputus terserah ya, atau yang di 30 diputus juga boleh, bisa gitu loh. Jadi nanti yang standby adalah 85-nya. Oke Mas Bro. Mungkin itu aja ya yang dapat dibagikan. Semoga teman-teman paham ya. Ya karena relay ini kan selalu ada di unit ya. Kadang-kadang kita harus memasang relay pada saat kita ingin menambahi beban lain ya, ataupun mengganti relay yang sudah rusak dan teman-teman harnessnya tidak tahu, misalnya berhamburan harusnya ya, harness berhamburan. Yang harus teman-teman cari pertama ya adalah ini yang harus teman-teman cari adalah arus power utamanya dulu. Power utamanya dulu cari, masuk ke 30. Setelah itu teman-teman juga cari arus penyaklaran ya. Penyaklaran ini. Atau 30 misalnya teman-teman ketemu 30. Ini tidak ketemu, sambung aja langsung ke sini. Nanti saklarnya di ground. Itu juga bisa. Kalau saya begitu. Mungkin kalau teman-teman punya cara lain untuk memutus arusnya pada saat untuk menonaktifkannya ya, atau cara mengaktifkan dan menonaktifkan, di mana saja naruhnya dia penyaklarannya terserah ya. Pada intinya adalah menghilangkan arus magnet yang di dalam relay. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan Mas Bro. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman otodidak ya. Pesannya tetap sama Mas Bro. Selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.